bangkitkan iman kami pada pagi hari ini. Pada hari ini Tuhan, kami percaya ada terobosan terjadi Tuhan. Satu kata firman-Mu kami percaya sanggup menyembuhkan, memulihkan, membebaskan, dan memerdekakan. Haleluya. Thank you Jesus. Nama-Mu undang Roh Kudus berbicara bagi setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Masuk ke dalam hati kami Tuhan. Masuk ke dalam pikiran kami Tuhan. Masuk ke dalam jiwa kami Tuhan. Kami percaya Bapa, hari ini bukan menjadi hari yang biasa-biasa. Tapi dengan firman-Mu kami mendapatkan sesuatu yang baru. Ada terobosan terjadi Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pujian penyembahan. Karena Engkau Allah yang bertahta di atas semuanya. Biarlah Engkau yang berdaulat pada saat hari ini Tuhan. Dan semua yang siap diberkati Tuhan. Semua yang percaya sama-sama serukan. Amin. Amin. Sekali lagi yang sedang menonton di rumah serukan haleluya. Haleluya. Yang ada di tempat ini serukan Yesus. Yesus. Haleluya. Saudara bersukacita pada pagi hari ini, amin. Thank you Maranatha Worship. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, boleh lambaikan tangan saudara. Wow, mungkin ada yang di chat pada hari ini saudara. Kita sudah ada di bulan yang ke-7 di dalam online service. Wow, congratulations bagi setiap anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang setia mengikuti online service. Dan juga hari ini kita juga sudah mulai minggu yang kedua offline service di GPDI Maranatha Medan. Welcome bagi setiap jemaat Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya tidak akan berlama-lama pada pagi hari ini. Saya ingin bertanya, mungkinkah pada saat ini ada yang sedang dilanda suatu permasalahan? Pergumulan yang berlarut-larut, mungkin berbulan-bulan, bahkan tidak sedikit yang bertahun-tahun. Saudara, beberapa minggu yang lalu, tepatnya di bulan yang lalu, kita membahas tentang menang di dalam krisis. Bagaimana cara umat Tuhan berdoa di tengah krisis yang membawa kemenangan. Sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Kita tidak ada persiapan. Mungkin seperti pandemi. Tetapi saat kita berbicara tentang terobosan, berartinya ada sesuatu yang sudah lama terjadi di dalam kehidupan kita. Pergumulan kehidupan kita, mungkin bukan tiba-tiba. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita akan belajar dari Daniel. Sebelumnya mari background check. Ketika Daniel berumur 15 tahun, bangsa Babel ini datang mengambil alih bangsa Israel, memindahkan seluruh penduduknya ke Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditawan, mereka menjadi pengungsi di negara asing. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, karena imannya Daniel dipromosikan ke posisi kekuasaan. In a position of power and leadership. Bahkan Daniel bertumbuh dan berkembang menjadi orang terkuat kedua di seluruh kerajaan tersebut. In that nation. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa pelajari kitab Daniel lebih lanjut tentang pria yang luar biasa ini. Tapi hari ini kita akan secara khusus fokus, katakan bersama fokus, kepada Daniel pasal 9. This is adalah pasal yang sangat terkenal di dalam Alkitab. Ini pasal yang sangat kuat, powerful, tentang doa Daniel. Sama-sama dalam hitungan yang ketiga katakan doa Daniel. 1, 2, 3. Doa Daniel yang membawa kepada breakthrough. Yang bahasa Perancisnya terobosan. Doa Daniel adalah doa yang telah dia doakan selama berapa bulan? Berapa tahun? Setahun? 2 tahun? 7 tahun? 70 tahun. Almost 70 years he has
been praying for a breakthrough. And that nation, saat itu umatnya, bangsanya dari penawanan sangat amat membutuhkan kepulangan kemerdekaan mereka. They need a breakthrough. Setelah 70 tahun kesulitan, penantian yang panjang, siapa yang sedang menanti-nanti pada saat ini? Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi di sini mereka, Daniel and all that nation sedang sangat perlu terobosan di dalam kehidupan mereka. Secara pribadi, secara keluarga, secara bangsa. Bagaimana dengan Anda pada saat hari ini? Di mana Anda membutuhkan terobosan? Mungkin pada saat ini Anda sedang membutuhkan terobosan di dalam suatu hubungan, relationship. Mungkin di dalam finances, keuangan, atau karir bisnis Anda yang sudah berlarut-larut stuck. Mungkin Anda butuh terobosan untuk hubungan Anda dengan orang tua Anda, dengan anak-anak Anda. Mungkin Anda butuh terobosan, breakthrough, kemerdekaan dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang memenjarakan kehidupan kita, kehidupan Anda. Sepertinya Tuhan, aku telah menunggu 70 tahun untuk satu terobosan ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat dalam doa Daniel. Daniel menunjukkan 6 langkah, sama-sama katakan 6 langkah. 1, 2, 3, 6 langkah kunci untuk doa yang membawa terobosan. Agar Anda berdoa, saya dan Anda berdoa, ada supernatural kuasa Tuhan mengintervensi langsung di dalam doa kita. Yang membawa akhirnya kepada suatu breakthrough. Saudara tahu breakthrough berartinya ini di sini ini ketutup ya saudara-saudara. Break itu akhirnya kita sering nyanyiin lagu break every chain, break every chain, break every chain. Mematahkan, melepaskan belenggu, breakthrough. Mungkin ada pintu di sini saudara kita perlu menembus tapi nggak ada kuncinya, digembok habis besi, there is really stuck and you need to break through. And this is what Daniel experienced. Kunci berdoa untuk terobosan. Nomor 1 Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarkan Tuhan berbicara kepada saya sebelum saya berbicara kepada Tuhan. Dalam hitungan yang ketiga, mari sama-sama kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Biarkan Tuhan berbicara kepada saya sebelum saya berbicara kepadanya. Let God speak to me before I speak to Him. Seringkali di dalam pergumulan kita yang mendominasi duluan pembicaraan komunikasi kita dengan Tuhan. Tapi saudara-saudara, ada satu hal yang dilakukan Daniel. Pasal 9 ayat 2. Pada tahun pertama pemerintahannya, aku Daniel memahami kitab-kitab bahwa jumlah tahun yang difirmankan Tuhan kepada Nabi Yeremia untuk menggenapi keruntuhan Yerusalem adalah 70 tahun. This is not a short years. 70 tahun. Ayah saya saudara hampir 80 tahun, 70 sekian tahun. Garis bawahi kata memahami kitab-kitab. Terjemahan bahasa Inggris, in the English version, diterjemahkan kembali ke bahasa Indonesia, dikatakan bahwa Daniel mempelajari tulisan-tulisan kitab suci. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudahkah kita belajar isi firman Tuhan? Karena firman Tuhan artinya adalah kata-kata Tuhan. Artinya apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan komandokan dalam kehidupan kita, apa janji Tuhan. Anda dan saya tidak akan berdoa secara efektif jika Anda dan saya tidak belajar isi firman Tuhan. Karena jika kita mengabaikan Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan, kita nggak tahu bagaimana harus berdoa. Kita nggak tahu harus berdoanya apa isinya. Kita nggak tahu juga kenapa kita harus berdoa. Kita nggak tahu kapan kita harus berdoa. Kita nggak tahu apa yang Tuhan ingin kita doakan. Karena kita nggak tahu janji Tuhan buat kita.
secara spesifik semuanya cuma ada di firman Tuhan. Gak ada di langit-langit Bapak Ibu Saudara sekalian. Everything is clear, it's in the Bible. Ada di dalam, katakan bersama-sama, Alkitab. Semakin banyak Anda, saudara, Bapak Ibu sekalian mengetahui isi firman Tuhan buat Anda, semakin saudara banyak doa Anda akan dijawab. Haleluya. Di situ semua perkataan janji dan tanda-tanda firman Tuhan, tanda-tanda Tuhan dalam kehidupan kita. Maka itu katakan baca kitab suci setiap hari. Ada lagu lama berkata, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Ya, Market saya mungkin nyanyiinnya. Baca, tapi bukan doa tiap hari, baca kitab suci. Apa pertamanya saudara? Baca kitab suci, doa tiap hari. Oh, it's very important. Contohnya janji Tuhan di Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ini favorit saudara. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. So artinya jika saya berdoa, Anda dan saya berdoa dan kita tidak mendapatkan jawaban, mungkin kita perlu memenuhi periksa 2 syarat ini. Pertama tadi dikatakan jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, yaitu kata-kata Tuhan tinggal di dalam kamu. Berartinya ada yang namanya connection, hubungan dengan Tuhan yang terus menerus. Apakah kita terus menerus connect dengan Tuhan atau cuman kemarin aja pas bulan Maret, pas lagi hancur-hancurnya, pas lagi baru pertama masuk coronavirus, lagi mulai pandemik di akhir bulan Maret. Cumakah di situ? Saudara-saudara, ada 2 syarat yang kita bisa lihat hanya dari ayat Yohanes 15 ayat 7 ini. 1, tanyakan kepada diri Anda dan saya, pribadi lepas pribadi. Apakah saya tetap tinggal di dalam Tuhan, terhubung dalam Tuhan? 2, apakah firman Tuhan tetap ada di dalamku? Apakah saya, saudara, kita baca firman Tuhan setiap hari? Because that is the word of God, itu powerful. The word of human, saudara-saudara, cuman powerful mungkin mengubah pikiran, mengubah sudut pandang. Tapi it's not powerful enough untuk menyembuhkan coronavirus. Tapi perkataan firman Tuhan, saudara-saudara, super powerful. Saudara, selidiki hati. Apakah saya tetap connect dengan Tuhan? Apakah ini saudara-saudara yang mungkin enak gak enak? Apakah ada sesuatu di dalam kehidupan saya yang saya tahu salah? Dan Tuhan tahu itu salah, tapi saya belum melakukan memperbaikinya dengan benar. Dan saya perlu mengaku, bahkan belum mengaku kepada Tuhan. Sehingga seringkali itu yang membuat hubungan saya dan Tuhan putus. Saudara, ada di ayat yang lain yang berkata bahwa dosa sometimes it separates kita dengan Tuhan. Berarti it separates kita juga dari terobosan-terobosan Tuhan. Lalu Yesus berkata, saudara-saudara, jika perkataanku, firmanku tinggal di dalam kamu. Bahasa Inggris dikatakan tinggal di dalam hatimu. Sama-sama kita semuanya boleh pegang dada kita, hati kita. Stays here. Bukan hanya stays di sini, saudara. Bukan hanya stays tinggal di Instagram caption kita. Tinggal di caption Facebook kita. Tinggal di tas kita, saudara-saudara. Tinggal di lemari kita, tapi tinggal di dalam hati kita. Amin. Syarat kedua doa yang dijawab Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 7 adalah, apakah Anda menyembunyikan firman Tuhan di dalam hati Anda? Berartinya apakah kita udah ada yang ayat-ayat Alkitab udah kita hafal? Anak-anak sekolah minggu biasanya jago-jago Bapak Ibu sekalian. Cara kita menyembunyikan firman Tuhan di dalam hati kita adalah dengan membacanya. Katakan bersama membaca. 1, 2, 3. Membaca. Kedua, mempelajari. Katakan bersama mempelajari. Mempelajari. Ketiga, menghafal. Katakan bersama menghafal. Lalu memikirkannya terus menerus. Merenungkan firman Tuhan terus menerus. Daud juga berkata, saudara-saudara, di dalam Alkitab tentang hal ini. Banyak orang-orang yang dipakai Tuhan mengalami terobosan Tuhan. Sudah mengajarkan kita tentang hal ini. Saudara-saudara, Alkitab memberitahu bahwa semakin kita menghafal firman Tuhan, mengerti dan memperkatakan, semakin banyak jawaban doa yang Anda akan miliki.
Mengapa? Karena Anda akan berdoa sesuai dengan firman Tuhan, yaitu kehendak Tuhan. Misalnya kita berdoa, bertahtalah kerajaanmu di bumi dan di sorga. Saudara tahu dari mana itu terjadi? Mungkin ada yang tahu kata-kata itu dari worship leader yang sering bilang. Tapi itu karena ada di firman Tuhan. Tuhan bertata di atas kursi dan karpetku. Ya mungkin itu memang benar secara relevan praktikalnya, but there is not in the Bible. Maka doa-doa juga yang baik saudara-saudara pasti orang-orang mengerti akan firman Tuhan. Oleh karena itu baca Alkitab sebelum kita berbicara dengan Tuhan, amin. Dengarkan dulu apa kata-kata Tuhan. Baru kita berkata-kata kepada Tuhan. Karena doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Izinkan Tuhan dulu berkata kepada kehidupan saudara. Baru kita perkatakan, what do we need? Number 2. Langkah kedua, fokuskan perhatian saya pada Tuhan. Focus my attention to God. Bersama-sama katakan fokus perhatian kepada Tuhan. 1, 2, 3. Fokus perhatian kepada Tuhan. Where is your focus today? Daniel 9 verse 3, Daniel 9 ayat 3 berkata, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, I gave my attention to the Lord to seek Him by prayer. Jemaat lainnya, saudara-saudara, saya memberikan perhatian saya kepada Tuhan untuk mencarinya dengan doa. Garis bawahi kata mencari, seek. Step pertama tadi dalam doa untuk membawa terobosan adalah mendengarkan. Step kedua dari doa untuk membawa terobosan adalah mencari. Katakan bersama-sama mencari, 1, 2, 3. Mencari, seek first the kingdom of God and everything shall be added unto you. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Maka terobosan akan ditambahkan dalam kehidupan saudara. Tapi bukan hanya sekedar mencari, Daniel mencari dengan tekun. Amsal 8 ayat 17 berkata, aku Tuhan mengasihi orang yang mengasihi aku, yaitu Tuhan. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Orang yang tekun mencari Tuhan akan mendapatkan Tuhan. Jika Anda mungkin merasa pada saat ini Anda tidak dapat menemukan Tuhan, where is God? Where are you God? Aku perlu Tuhan. I cannot find you. Kayak orang di WhatsApp gak pernah dibales, gak pernah dibaca. Saudara-saudara masih mending gak pernah dibaca. Sama sekali nol, udah keblok mungkin ya. Di mana Tuhan? Maka saudara, Anda dan saya perlu mencari Dia dengan cara yang benar, yaitu dengan tekun. Katakan tekun. Tekun berartinya terus menerus. Janji Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 13 saudara. Begitu indah kamu akan mencari aku dan menemukan aku apabila kamu mencari aku dengan segenap hatimu. Katakan dengan serius. 1, 2, 3. Dengan serius. Mencari dengan segenap hati berartinya ada fokus, ada seriousness di dalam kita mencari Tuhan. We really want it. Bukan cuman kayak yang mencari karena kayak hey apa kabar, udah cuman penuh-penuhin chat doang. No, but this is mencari Tuhan dengan segenap hati. Saudara, Tuhan memberi terjemahan lainnya. Ibrani 11 ayat 6b dikatakan, ini luar biasa saudara, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara sedang mencari Tuhan pada saat hari ini. Tuhan memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Terjemahan lain dikatakan Tuhan memberi penghargaan, reward, award kepada mereka yang dengan sungguh-sungguh mencarinya. Have you seek God with all your heart? Apakah saudara sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan pada saat ini? Apakah Anda ingin Tuhan menghargai, memberi upah untuk bisnis Anda? Untuk karir Anda? Cari Tuhan. Apakah Anda ingin Tuhan menghargai keuangan Anda? Cari Tuhan. Apakah Anda ingin Tuhan memberi penghargaan untuk pernikahan, relationship Anda? Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apakah Anda ingin Tuhan memberi penghargaan bagi
Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan mungkin bukan hanya Anda sendiri, tapi orang-orang yang di sekitar Anda bisa ajak untuk cari Tuhan dalam setiap aspek kehidupan keluarga Anda, karir Anda, bisnis Anda, pelayanan Anda. Cari Tuhan Bapak Ibu Saudara. That's first, baru semuanya ditambahkan. Tuhan memberi penghargaan kepada yang serius mencarinya. Saudara, jangan lemah, jangan lelah. Tuhan memberi penghargaan, dan kalau Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Manusia bisa mengingkari janji, hari ini A, besok bilang B, besok bilang C. Bisa saudara, saya juga bisa mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian. But God never disappoint. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tapi saudara-saudara, kita juga kadang mungkin gak menyadari ya, bahwa banyak seringkali kesulitan-kesulitan Anda dan saya, stres, tekanan hidup, pressures, masalah-masalah, pergumulan yang kita hadapi, kekacauan yang kita hadapi mungkin dalam hubungan kita, dalam hubungan Anda. Hampir semua seringkali saudara-saudara, kalau kita recheck kembali ke dalam spirit kita, yang kita hadapi ini Bapak Ibu sekalian akibat dari kita tidak mencari Tuhan dengan tekun. B, karena Anda, saya tidak mencari bimbingannya dalam karir Anda, dalam hubungan Anda, atau apapun itu. We melangkah terlebih dulu, baru mencari bimbingan Tuhan. There's not like that. Cari Tuhan dulu, and then we can step. Yang mana Tuhan? Kiri jurang apa sini? Karena kita nggak tanya Tuhan dulu, kita ke kiri jurang, plek namplok deh. Naiknya susah saudara-saudara. Nah saudara-saudara, mungkin kita tidak mencari kebijakan Tuhan, atau nggak mencari the help of God. Cari dulu bantuan kemana-mana baru ke Tuhan setelah kita udah stuck dan yang lainnya mengecewakan. Dan seringkali kita tidak minta izin dulu kepada Tuhan sebelum kita melangkah melakukan rencana-rencana kehidupan kita. Mungkin Anda membuat keputusan tanpa meminta kepada Tuhan. And we're not sungguh-sungguh dan rajin mencari dan bertanya kepada Tuhan. Should I? Apakah sebenarnya saya harus membeli rumah ini? Perlu nggak ditanya itu saudara-saudara? In every aspect of our life, we need guidance of God. Tuhan, apakah saya harus mengambil pekerjaan yang ini? Haruskah mobil yang ini? Haruskah si dia, saudara-saudara? Saya barusan ada yang curcol ya Bapak Ibu sekalian, counseling tentang bagaimana hubungannya harus berpisah. Teman saya juga nggak tahu saudara-saudara, dan I just hear, I just listen, dan kita hanya berdoa. Dan dia bilang, kenapa kamu berpisah? Dia bilang, saya nggak tahu bahwa ternyata suami saya itu sudah memiliki istri lain. Wow, how come you don't know? Saya bilang, apakah kamu pernah berdoa dan bertanya kepada Tuhan? Sebenarnya sudah ada beberapa kali tanda-tanda Tuhan, tapi saya hiraukan saat saya berdoa. Well, we can only pray Bapak Ibu sekalian. Tapi sebenarnya saat kita mencari Tuhan, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi seringkali kita melangkah terlebih dahulu sebelum kita tanya sama Tuhan. Saudara-saudaraku, kapanpun kita mengabaikan Tuhan dan kita tidak meminta pertolongan Tuhan, bimbingannya terlebih dahulu, tahukah Anda apa yang Tuhan lakukan? Dia baru saja mundur dari kehidupan Anda, ya udah terserah. Saudara-saudara, this is dangerous saat Tuhan tidak ada di pihak kita. Karena ayat firman Tuhan berkata, jika Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Berarti all problems, all masalah, saat Allah ada beserta kita, kita mampu menghadapinya. Amin. Oleh karena itu, saudara-saudara, apa yang sebenarnya Anda harapkan dalam hidup ini? Mungkin saat ini engkau sedang merencanakan tahun depan, mungkin setelah pandemi bulan Januari, saya ingin kehidupan saya seperti ini. Coba saudara bayangkan, apa yang saudara tulis, apa yang saudara bayangkan. Tapi saudara-saudara, selanjutnya, sudahkah Anda bertanya kepada Tuhan tentang itu? Apakah kita hanya mencari Tuhan, saudara-saudara, setelah kita butuh terobosan? Bagaimana dengan sekarang? Haleluya. Saudara-saudara, ayo tinjau dalam langkah-langkah Daniel ini. Nah saudara, oleh karena itu kita akan ke langkah yang ketiga, yaitu doa yang membawa terobosan. Apa stepnya? Saudara, langkah yang ketiga adalah ekspresikan keinginan Anda dengan kesungguhan, ekspresi gairah.
Katakan ekspresikan. 1, 2, 3. Ekspresikan. Express my desires with emotion or passion saat kita berdoa. Ungkapkan keinginan kita saat berdoa Bapak Ibu sekalian dengan kesungguhan, dengan semangat, dengan gairah saat kita berdoa. Sangat penting saudara-saudara, karena doa yang membuat terobosan ini gak bisa doa seperti yang kayak kita mau doa bobo, terima kasih Tante Yesus. Ataukah kita seperti doa makan. Saudara-saudara, Daniel 9 ayat 3 version GNT berkata, I prayed earnestly to the Lord, pleading with him. Daniel 9 ayat 3 terjemahan bahasa Indonesia berkata, saya berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, memohon kepadanya. Garis bawahi kata dengan sungguh-sungguh, lalu garis bawahi kata memohon. Sungguh-sungguh memohon. Doa terobosan seperti yang tadi sudah saya bagikan saudara-saudara, bukan seperti bobo siang saudara. Doa makan. Ini juga bukan suatu doa yang mahakarya, songwriting harus seperti wah kulukiskan karya kebesaranmu. Yang dibuat-buat harus dengan sempurna. Saudara-saudara, ini adalah doa yang kejujuran dengan emotion kita, dengan passion kita yang sungguh-sungguh keluar dari hati. Karena kalau harus perfect banget saudara-saudara, berarti apakah anak-anak sekolah minggu gak bisa berdoa? No. Nah saudara, penting kita harus menyadari bahwa Tuhan tidak tertarik dengan kata-kata Anda dan saya yang kita gunakan. Dia tertarik pada kesungguhan kita, pada gairah Anda saat kita sedang berdoa. Semangat Anda dalam memohon kepada Tuhan. Saat kita berdoa kepada Tuhan dengan semangat, dengan emotion, dengan passion saudara-saudara. It means Tuhan berkata, oke, saya sedang ada bisnis nih, harus mengerjakan pekerjaan doa yang ini. It means business for him. Itu pekerjaan Tuhan saudara. Menjawab, he answer our prayers. Tapi prayer yang bagaimana? Daniel 9 ayat 4 version The Message berkata, I poured my heart bearing my soul to God. Aku mencurahkan hatiku, memperlihatkan jiwaku kepada Tuhan. Pernahkah Anda melakukan itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Pernahkah Anda mencurahkan isi hati Anda kepada Tuhan? Memperlihatkan jiwa Anda yang sungguh-sungguh tanpa kepalsuan kepada Tuhan? Atau kita selalu gengsi di hadapan Tuhan saat kita berdoa? Saudara-saudara, doa terobosan bukan doa yang lemah tanpa gairah. Yang males-malesan saudara, tanpa semangat. Ya Tuhan, aku pengen ini saudara. Ya udah Tuhan ya plak amin. Tidak saudara-saudara, ini doa terobosan adalah seperti Daniel memperlihatkan jiwanya kepada Allah. Dia sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia penuh dengan emotion, passion, alive. Tuhan, aku butuh ini, aku butuh terobosan. 70 tahun kami seperti ini Tuhan. With a passion. Kapan terakhir kali Anda dan saya mendoakan suatu permohonan dengan sungguh-sungguh sampai benar-benar passionate, sampai benar-benar mencurahkan jiwa, hati, bahkan menangis dengan kejujuran dan keaslian. Saudara-saudara, mungkin tanpa mengenal Anda, tanpa mengenal saudara, saya dapat meresearch ya, kapan terakhir kali kita melakukan hal itu. Pasti terakhir kali kita benar-benar berdoa seperti itu saat kita merasakan yang namanya sakit. Atau sesuatu masalah yang berat. Yes, karena rasa sakit seringkali itu menyebabkan kita memohon secara emosional penuh semangat kepada Tuhan, gairah. Tapi saudara-saudara, mengapa kita hanya memohon kepada Tuhan saat kita hanya sedang kesakitan? Jangan takut Bapak Ibu Saudari sekalian untuk memberitahu isi hati saudara yang sebenarnya Anda rasakan kepada Tuhan. Tuhan suka komunikasi kita dengan Dia. Dia adalah Bapa kita, kita adalah anaknya. Seorang Bapa sangat suka communicate with the sons or children. Jangan mundur. Tuhan tidak mendengar doa yang menurut Anda. Dia ingin yang seperti itu saudara-saudara. Tuhan ingin mendengar doa yang benar-benar Anda rasakan pada saat ini. It's a genuine, it's an honest prayer. Ketika Anda membutuhkan terobosan, you need to tell God dengan your passion, expression. Nomor 4, tunjukkan keseriusan saya.
Demonstrate my seriousness. Akhirnya ini kita sering lihat demo, protes gitu ya. All around the world. Saya nggak usah katakan saudara pasti udah sering nonton ya. Dari awal tahun tuh udah terjadi. Ada yang dari Hong Kong, dari Amerika, sekarang Indonesia. Demonstrate, mendemo suatu, menunjuk aspirasi. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita kepada Tuhan? God wants us to demonstrate keseriusan kita saudara-saudara kepada Tuhan. Menyatakan, mengekspresikan dengan sungguh-sungguh keseriusan kita. Apakah kita pada saat ini serius tentang permintaan terobosan tersebut? Saudara-saudara, Daniel 9 ayat 3, kita bisa belajar dari doa Daniel ini. Dan dia mendapatkan terobosan Bapak Ibu sekalian. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa. Katakan berpuasa, 1, 2, 3, berpuasa. Dan mengenakan kain kabung serta abu. Daniel 9 verse 3. I did not eat any food. And to show my sadness, I put on sackcloth and sat in ashes. Saya tidak makan apapun. Dan untuk menunjukkan kesedihan saya mengenakan kain kabung dan duduk di abu. Garis bawahi, I did not eat any food. It means that Daniel sedang berpuasa. Saudara, di dalam budaya tersebut, menaruh kain karung itu seperti memakai tas goni, kasar, gatal. Doesn't feel nice. Ini adalah perumpamaan saudara, kain karung dan abu dalam perjanjian lama untuk menunjukkan kesedihan atau kesusahan yang sangat hebat. That's the culture, budaya pada saat itu. Tapi pada dasarnya yang mereka lakukan adalah, yang Daniel lakukan adalah untuk menunjukkan keseriusannya butuh terobosan Tuhan di dalam tawanan 70 tahun itu. Saudara, Yesus mengatakan di dalam Alkitab, ada banyak beberapa mujizat itu terjadi saat Anda dan saya bukan hanya berdoa, tetapi berpuasa. Karena saudara-saudara, mengapa? Karena puasa mengatakan, saudara, Tuhan, saya sangat serius tentang hal ini. It shows our seriousness. Puasa juga menunjukkan bahwa kita benar-benar serius. Itu adalah salah satu tindakan spiritual, saudara-saudara. Dan itu melepaskan spiritual realm of God di dalam kehidupan kita. Karena hidup manusia bukan hanya terdiri dari tubuh dan jiwa, tapi ada yang namanya roh, saudara. And when we fast, it activates, saudara. Bukan hanya roh kita bangkit, tapi roh Tuhan, kuasa Tuhan juga mengintervensi di dalam doa kita, di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, cobalah berpuasa, apalagi jika Anda sedang menginginkan, mendoakan suatu terobosan di dalam kehidupan Anda. Mungkin dalam hubungan Anda, dalam mimpi Anda, karir Anda, whatever it is. Bapak Ibu sekalian, di dalam mungkin pergaulan Anda, di dalam mungkin keterikatan Anda, try fasting. Nomor 5, terima kasih Tuhan atas kasih-Nya dan janji-janjinya. Katakan mengucap syukur, 1, 2, 3, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan janji-Mu. Sama-sama kita katakan bersama, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan janji-Mu. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan janji-Mu dalam hidupku. Thank you Jesus for your love and your promises in my life. Alkitab mengatakan ketika Anda meminta dalam doa, Anda harus meminta dengan sikap yang mengucap syukur. Seringkali kita, mungkin bukan saudara, mungkin saya, saudara-saudara, gak melihat pertolongan Tuhan, terobosan terjadi dalam kehidupan saya karena saya udah mulai berdoa dan berdoanya dengan bersungut-sungut. Kenapa Tuhan dia lebih baik, aku enggak? You know, like blaming God gitu loh. Tuhan kenapa? Kamu salah, aku udah pelayanan, udah di mimbar, why? Tapi kalau kita mau mendapatkan doa yang penuh dengan terobosan Tuhan, yang mengalami terobosan, kita berdoa dengan hati yang mengucap syukur. Bukan hati yang bersungut-sungut seperti bangsa Israel akhirnya keputar 40 tahun stuck. Padahal mereka bisa lebih cepat ke dalam
menyeberangi ke bangsa lain. Saudara-saudara, Daniel mengingatkan dirinya betapa baiknya Tuhan, betapa murah hatinya Tuhan, dan betapa bersyukurnya dia kepada Tuhan. Daniel 9 ayat 4 secara cepat kita bacakan. Aku berdoa kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosa dengan berkata, ya Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia kepada mereka yang mengasihi Engkau, serta memegang teguh perintah-perintah-Mu. Di ayat 9 dikatakan, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan. Walaupun kami telah memberontak terhadap dia, dia tetap menyanjung Tuhan. Saudara-saudara, dia bersyukur, hatinya dalam berdoa ini bersyukur walaupun ada permohonan di bawahnya. Intinya saudara-saudara, kita harus menyadari dan bahkan kita terkadang harus memberitahu Tuhan bahwa Tuhan, aku bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan dan aku bukan Tuhan. Seringkali kita playing God, kita bermain, kita di posisi Tuhan, saudara-saudara. We need to let go of that position. Don't take God position. Kita udah pelajari itu bulan lalu. Let God take His position. Dan kita ambil posisi kita. Saudara-saudara, saya bersyukur bahwa Tuhan mencintai saya. Haleluya. Bahwa Tuhan baik. Tuhan penuh belas kasihan. Tuhan Allah yang maha pengampun. You need to say thank you to Jesus. Sama-sama kita katakan terima kasih Tuhan, 1, 2 ya. Terima kasih Tuhan. Whatever you can think, a lot of things di dalam kehidupan kita yang bisa kita mengucap syukur. Haleluya. Yang terakhir, nomor 6. Akui dosa saya dengan rendah hati. Saudara-saudara, this is quite important part. Saudara, setelah mengucap syukur, datanglah yang namanya attitude pertobatan, pengakuan. Dengan rendah hati mengakui dosa saya kepada Tuhan. Tuhan tidak mendengarkan keluhan kita yang sombong, saudara-saudara. God oppose the proud. Tuhan menentang orang yang sombong. Saudara, ada ayatnya di Alkitab. Dia mendengarkan pengakuan orang-orang yang rendah hati. God loves humility. Karena Tuhan adalah Allah yang, saudara-saudara, He's not a proud, like prideful God, you know. Saat kami melakukannya, Anda mendapat perhatian Tuhan, saudara. Beginilah Daniel berdoa. Daniel 9 ayat 5-10. Kami telah berdoa, berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu. Kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar. Tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami dan bapak-bapak kami, patutlah malu sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Lihat pengakuan Daniel, saudara, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi dan hamba-hambanya. Apa yang Daniel katakan di doa terobosan ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa mereka, dia mengakui, dia mintamu saudara telah melakukan perzinahan spiritual. Kami tidak setia kepadamu Tuhan. Kami telah berdosa terhadap-Mu. Kami telah memberontak. Kami telah menolak ajaran-Mu. Oftentimes we're too prideful that kita seperti kayak we don't do anything wrong to God. Tapi Daniel begitu rendah hati dan begitu jujur. Dan dia sadar dan dia berbalik, saudara-saudara. Bahkan dia mengatasnamakan bangsanya. Dia itu padahal benar-benar hidupnya baik, saudara. Tapi dia sedang berdoa untuk terobosan bangsanya. Dan bangsanya itu memberontak, saudara-saudara. Gua dumel, bersungut-sungut, bla la la la. Daniel baru saja berkata, Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak pantas menerima berkat-Mu. Tetapi aku, Daniel, menyerahkan diri kepada anugerah Tuhan. Dia katakan, ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarkanlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami.
Saudara-saudara, ini sangat penting. Ingatlah bahwa doa tidak berdasarkan seberapa baik saya atau seberapa baik Anda. Doa berdasarkan seberapa baik Tuhan. Katakan bersama, Tuhan baik. 1, 2, 3. Tuhan baik. Dan saudara-saudara, inilah tanggapan dan jawaban Tuhan dari doa Daniel, luar biasa. Ayat yang terakhir, Daniel 9 ayat 22 sampai 23 dikatakan, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan, yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu perfirman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu. Sebab engkau, kata Gabriel kepada Daniel, engkau yang sangat dikasihi. Camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Saudara, terjemahan NIV berkata, while I was still in prayer, Gabriel, the man I had seen in the earlier vision, came. Saudara, sementara saya masih berdoa, kata Daniel, masih berdoa, Gabriel, terobosan Tuhan datang. Yang malaikat yang sama Tuhan kirim kepada Maria, saudara, datang kepada Daniel. Saat dia masih berdoa. Pertanyaan saya, saudara masih berdoa pada saat ini? Atau saudara udah mundur di dalam pergumulan tersebut karena capek menunggu jawaban Tuhan? Saudara, jangan berhenti berdoa sampai terobosan Tuhan terjadi. Pray until something happens. Push. Saudara, hal yang sama Tuhan katakan kepada Daniel, Tuhan juga akan katakan kepada saudara dan saya. Tuhan katakan, engkau sangat dikasihi Daniel. Engkau berharga. Mari saudara-saudara, coba taruh tangan kanan kita di dada kita. Katakan, ganti nama Daniel dengan nama saudara. Contohnya, Keisha, engkau sangat dikasihi, engkau sangat berharga. Mungkin Ellen, engkau sangat dikasihi, engkau sangat berharga. Mungkin Eric, engkau sangat dikasihi, engkau sangat berharga. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Keisha, engkau sangat dikasihi, engkau sangat berharga. Oftentimes perkataan opini dunia yang menjadi iman kita, saudara. Tapi Tuhan mau bilang ini kepada saudara dan saya. That you are precious, you are highly esteemed, highly favored. Finally, saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang sedang mengalami apa. Mungkin Anda sedang membutuhkan terobosan dalam cara berpikir Anda. Mungkin terobosan di dalam hati Anda yang tidak bisa mengampuni karena luka di dalam keluarga, luka di dalam masa lalu. Mungkin terobosan dalam tubuh Anda, masalah kesehatan yang bertahun-tahun, mungkin bukan hanya corona Bapak Ibu sekalian. Mungkin terobosan dalam bisnis atau keuangan Anda. Mungkin terobosan di dalam rohani Anda. Mungkin terobosan dalam ketakutan Anda akan menghadapi masa depan yang selalu Anda panik dan digeluti dengan ketakutan sehingga Anda selalu sulit melangkah. Saudara-saudara, ikuti doa Daniel. 6 langkah doa yang membawa terobosan, dan sampai saat Tuhan melakukan terobosan, dia masih berdoa, tidak berhenti berdoa. Saudara, recap 6 langkah yang Daniel lakukan sehingga that prayer brings breakthrough. 1, biarkan Tuhan berbicara kepada saya sebelum saya berbicara kepada Tuhan. 2, fokuskan perhatian saya kepada Tuhan. 3, ekspresikan keinginan saya dengan kesungguhan, dengan gairah, dengan passion. Tunjukkan keseriusan saya kepada Tuhan. 5, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan janji-Mu. 6, akui dosa-dosa Anda dan saya dengan rendah hati. Tuhan, saya ingin menjadi seperti Daniel, mengekspresikan iman dan juga pergumulannya dengan hati yang mengucap syukur, tak henti-henti, dengan rendah hati mengakui dan meminta pertolongan Tuhan. Haleluya. Saudara, sebelum kita tutup ibadah pada hari ini, kan tutup oleh Ibu Gembala. Saudara-saudara, saya percaya
Ada terobosan yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Mungkin seringkali itu terlihat sangat tidak ada jalan keluar. Mungkin bertahun-tahun. Tapi saudara-saudara, Tuhan ingin berkata kepada saudara dan saya, Dia melihat pergumulanmu, Dia mengasihimu, Dia ada bersamamu. That God is with you for your family, for your children and your children. For generations, pada generasimu. Mungkin kau belum melihatnya sekarang, tapi mungkin tahun depan, mungkin besok. Tapi jangan berhenti berdoa sampai terobosan Tuhan terjadi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Somebody haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kamu berdoa Tuhan terobosan terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam master bisnis kami, karir kami, perkuliahan kami, rohani kami. Haleluya. Seberapa banyak pada saat hari ini mungkin kau sedang mengalami sesuatu masalah yang berlarut-larut, pergumulan yang kau tidak bisa ceritakan. Mungkin kau butuh terobosan di dalam hatimu yang terluka bertahun-tahun. Mungkin kau butuh terobosan di dalam keluargamu, di dalam hubunganmu dengan orang tua anak-anakmu. Mungkin kau sedang berdoa bertahun-tahun untuk engkau memiliki seorang keturunan. Mungkin engkau berdoa untuk pergumulan hubunganmu, pergumulan pelayananmu. Mari pada hari ini, dan mungkin engkau sedang ada di dalam keterikatan. Malam hari ini, pagi hari ini, sore hari ini, siang hari ini, kapanpun Anda menonton khotbah ini, jika Anda butuh pergumulan, pertolongan Tuhan, terobosan Tuhan, angkat tangan Anda tinggi-tinggi. Haleluya. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat.
Benar Tuhan, kami amenkan lewat pujian kami pada pagi hari ini. Kiranya tangan Allah yang tidak kelihatan itu selalu menyertai dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Selalu menyertai dalam setiap kehidupan keluarga, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu sepanjang ibadah yang telah berlangsung pada pagi hari ini Tuhan. Kami telah memuji menyembah Engkau. Kami telah diberkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin setiap pujian sembahan kami telah naik ke hadirat-Mu. Dan firman-Mu yang telah datang menegur, menasehati kami, menguatkan kami, mengingatkan kami Tuhan, bahwa apabila kami ingin mengalami terobosan-terobosan yang baru dalam kehidupan keluarga, lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, Tuhan biarlah kami belajar untuk melakukan firman-Mu. Kami belajar seperti Daniel, belajar mendengar akan suara-Mu, melakukan akan perintah-Mu Tuhan. Sebelum kami melangkah, kami belajar mendengar suara-Mu. Kami belajar untuk hidup fokus kepada Engkau. Berdoa, bersungguh-sungguh. Berdoa, puasa, mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan kami belajar untuk kami mengucap syukur. Dalam setiap doa kami belajar mengucap syukur. Dengan iman kami bersyukur bahwa setiap doa kami pasti Engkau kabulkan. Dan pasti akan kami mengalami terobosan-terobosan yang baru. Dan untuk itu kami perlu bersyukur. Tuhan, kami juga belajar untuk dapat mengakui setiap kelemahan dosa kami. Seringkali kami datang di hadirat-Mu, kami merasa sombong, kami mampu. Tetapi pagi hari ini kami belajar Tuhan. Dan kami menyadari dalam hidup kami ada banyak kekurangan kelemahan kami. Tapi kami percaya ketika kami datang di hadapan hadirat-Mu, merendahkan hati di hadapan Engkau, mengakui setiap kelemahan dan setiap dosa kami, Engkau pasti akan mengampuni kami. Dan Engkau pasti akan menolong kami. Dan kami yakin setiap dosa kami telah dihapuskan. Karena dosa kami yang seringkali menjadi penghalang dalam setiap permohonan doa kami. Tapi ketika kami menerima pengampunan lewat doa kami yakin kami akan mengalami terobosan-terobosan yang baru dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Apapun masalah yang kami hadapi, kami yakin Engkaulah penolong kami. Engkau akan memberikan kami kemenangan, Engkau akan memberikan kami jalan keluar, dan Engkau pasti akan memberkati apapun yang kami butuhkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah memberkati kami pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang telah melayani dengan firman-Mu, pakai lebih hari lebih heran, jadi saluran berkat dalam setiap pelayanan hamba-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat sepanjang minggu ini Tuhan, kehidupan keluarga, rumah tangga kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami akan lakukan, kami lebih dahulu menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami lebih dahulu bertanya, mendengar suara-Mu, apakah ini merupakan kehendak-Mu. Sehingga kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan, mengalami terobosan yang baru. Ketika kami mendengarkan suara-Mu untuk menuntun setiap apa yang menjadi rencana kami. Terima kasih Tuhan, berkati sepanjang minggu ini Tuhan. Usaha pekerjaan anak-anak-Mu Engkau berkati Tuhan. Keluarga kami Engkau berkati Tuhan. Iman kami semakin dikuatkan. Dan kami berdoa Tuhan buat setiap saudara-saudara yang tidak hadir pada pagi hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, yang mengikuti ibadah melalui online ini, Engkau berkati mereka. Lawat mereka, kunjungi mereka satu persatu, kuatkan yang lemah,
Engkau berkati mereka. Yang mengalami masalah Engkau berikan kemenangan. Yang sakit Engkau sembuhkan oleh bilur Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa saat ini buat bangsa negara kami. Bangsa Indonesia. Indonesia yang Engkau cintai. Kami mohon Tuhan pulihkan bangsa kami. Berkati bangsa kami. Berkati pemerintah kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemerintah kami mulai dari Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden dan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, TNI Polri, seluruh pemerintah daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah sekalipun Tuhan. Kami mohon Engkau berkati, berikan mereka kemampuan, kekuatan, kesehatan, solusi, hikmat, akal budi dalam menjalankan tugas mereka Tuhan. Berikan mereka kemenangan Tuhan, pertolongan. Kami berdoa Tuhan berkati bangsa negara kami ini dengan keamanan, kedamaian. Dan berkati bangsa kami ini dalam hal-hal yang terbaik. Engkau karuniakan bagi bangsa negara kami ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap para medis yang ada, dokter, suster yang ada. Berikan mereka kesehatan, berkati keluarga mereka, berkati mereka kemampuan dalam menangani setiap pasien-pasien yang ada. Semata-mata mereka dapat menolong, membantu setiap pasien yang ada. Semata-mata semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan sepanjang minggu ini, kemanapun kami melangkah, kami yakin ada Roh Kudus senantiasa menyertai dalam setiap kehidupan kami. Dan tutup bungkus kami sepanjang minggu dengan kuasa darah-Mu. Dijauhkan dari segala virus apapun, kecelakaan apapun, niat jahat kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Dan jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, kedangkan tanganmu. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus memimpin, melindungi, menyertai, dan memberkati kita sekalian. Diberkatilah engkau di keluargamu, diberkatilah engkau di usaha pekerjaanmu, diberkatilah engkau di studimu, dan apa saja yang engkau kerjakan, Allah berkati, Allah buat berhasil. Seluruh aspek kehidupan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.